Assalamualaikum, selamat sore. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Kerusakan Struktur pada Jembatan. Terlebih dahulu, saya dan teman-teman saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yarefa Baturina Damanik dengan NIM I01222180, Suci Dwi Wilandari dengan NIM I01222174, dan Siti Hayati Wulansari dengan NIM I01222193. Apa itu fungsi jembatan? Jembatan itu berfungsi sebagai prasarana untuk pergerakan arus lalu lintas. Dengan demikian, jembatan direncanakan agar dapat memberi pelayanan terhadap perpindahan kendaraan dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan waktu yang sesingkat mungkin, dengan persyaratan nyaman dan aman, atau sering disebut dengan comfortable and safe. Sehingga dapat dikatakan bahwa kecepatan atau speed adalah merupakan faktor yang dapat dipakai sebagai indikator untuk menilai apakah suatu jalan atau jembatan mengalami kegagalan fungsi bangunan atau tidak. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang penyebab kegagalan struktur jembatan. Penyebab kegagalan perencanaan umumnya disebabkan oleh yang pertama ada tidak mengikuti TOR. Yang kedua, terjadi penyimpangan dari prosedur baku, manual, atau peraturan yang berlaku. Yang ketiga, terjadi kesalahan dalam penulisan spesifikasi teknik. Yang keempat, kesalahan atau kurang profesionalnya perencana dalam menafsirkan data perencanaan dan dalam menghitung kekuatan rencana atau suatu komponen konstruksi. Yang kelima, perencanaan dilakukan tanpa dukungan data penunjang perencanaan yang cukup dan akurat. Yang keenam, terjadi kesalahan dalam pengambilan asumsi besaran rencana atau misalnya beban rencana dalam perencanaan. Yang ketujuh, terjadi kesalahan perhitungan aritmatik. Dan yang terakhir yaitu kesalahan gambar rencana. Penyebab kegagalan selanjutnya itu kegagalan pengawas. Penyebab kegagalan pengawas umumnya disebabkan oleh yang pertama itu tidak melakukan prosedur pengawasan dengan benar. Yang kedua, sama seperti yang pertama, tidak mengikuti TOR. Yang ketiga, menyetujui proposal tahapan pembangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Keempat, menyetujui proposal tahapan pembangunan yang tidak didukung oleh metode konstruksi yang benar. Yang terakhir, menyetujui gambar rencana kerja yang tidak didukung perhitungan teknis. Penyebab kegagalan yang ketiga yaitu ada kegagalan pelaksana. Penyebab kegagalan pengawas umumnya disebabkan oleh yang pertama itu tidak mengikuti spesifikasi sesuai kontrak. Yang kedua, salah mengartikan spesifikasi. Yang ketiga, tidak melaksanakan pengujian mutu dengan benar. Yang keempat, tidak menggunakan material yang benar. Yang kelima, salah membuat metode kerja. Yang keenam, salah membuat gambar kerja. Yang ketujuh, pemalsuan data profesi. Dan yang paling terakhir adalah merekomendasikan penggunaan peralatan yang salah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci Dwi Wilandari dengan NIM I01222174. Ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegagalan pengguna bangunan. Penyebab kegagalan pengawas umumnya disebabkan oleh 1. Penggunaan bangunan yang melebihi kapasitas rencana. 2. Penggunaan bangunan di luar dari peruntukan rencana. Ketiga, penggunaan bangunan yang tidak didukung dengan program pemeliharaan yang sudah ditetapkan. Keempat, penggunaan bangunan yang habis umur rencananya. Fondasi adalah merupakan bagian yang paling penting dari bangunan bawah struktur jembatan, yang harus menerus beban kendaraan serta bagian-bagian di atasnya ke lapisan tanah. Kegagalan bangunan bawah atau pilar atau
Abutment terjadi apabila keruntuhan atau amblasnya bangunan bawah tersebut dan atau terjadi karena struktural yang berpengaruh terhadap fungsi struktur bangunan atas. Kegagalan bangunan atas jembatan dapat dibagi dengan jenis bangunan atas, yaitu 1. Retak struktural, 2. Lendutan, ketiga getaran atau goyangan, keempat kerusakan lantai kendaraan, kelima tumpuan atau bearing, keenam expansion joint. Contoh kegagalan struktur jembatan yang pernah terjadi yaitu jembatan Tacoma atau The Tacoma Narrow Bridge. Contoh kegagalan struktur akibat kesalahan perancangan. Contoh kegagalan struktur akibat kesalahan perancangan adalah pada jembatan Tacoma The Tacoma Narrow Bridge, di mana konstruksi tidak kaku. Jembatan Tacoma dibuka pada bulan Juli 1940. Jembatan ini termasuk jenis jembatan gantung dengan gelegar utama sepanjang 2.800 feet dengan 854 meter. Halo, saya Siti Hati Ulansari dengan NIM 01221193 akan melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan sebelumnya oleh teman-teman saya. Lanjut, jembatan Tacoma adalah jembatan terpanjang ketiga di dunia. Kontraktor yang membuat jembatan Tacoma saat itu memutuskan untuk meminimalkan pengeluaran dengan membuat jembatan selebar 39 meter untuk mendukung 2 jalur lalu lintas. Nah, penyebab kegagalan jembatan Tacoma. Kegagalan struktur jembatan Narrows disebabkan oleh getaran aerolastik. Getaran aerolastik adalah getaran yang ditimbulkan akibat interaksi gaya aerodinamik dengan gaya inersia. Kekakuan dan redaman struktur. Untuk mengurangi efek dari getaran aerolastik adalah dengan usaha peredaman getaran struktur. Hal ini tidak terdapat pada struktur jembatan Tacoma Narrows. Sehingga ketika angin berhembus 40 mil per jam atau 64 km per jam, jembatan Tacoma Narrows bergetar di mana bagian sisi kiri jalan turun, sisi kanan jalan akan naik dan sebaliknya, dengan bagian tengah yang tidak bergerak, secara berulang-ulang sampai jembatan Tacoma Narrows runtuh. Getaran ini dikenal dengan getaran torsional modus yang merupakan efek dari getaran aerolastik. Lanjut, upaya penanggulangan. Seperti yang sudah disebutkan di atas, untuk mencegah getaran aerolastik adalah dengan usaha peredaman struktur. Peredaman struktur itu sendiri adalah dengan menambah berat dari struktur itu sendiri. Untuk struktur jembatan Tacoma Narrows, sekarang beratnya 5% lebih berat dari yang pertama, sehingga aman terhadap efek dinamis tekanan angin. Jembatan Tacoma Narrows setelah didesain ulang masih tetap mempertahankan panjang gelegar utama sebesar 2.800 feet. Gelegar utama dibuat dari konstruksi rangka dan tingginya 33 feet, sedangkan jarak kabel dibuat 60 feet. Sekian presentasi yang kami paparkan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.